Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ya kembali kita melanjutkan kajian daring ini dalam jaringan ini. Kali ini kita kepada An-Nau'us Samin, ya, bagian yang ke-8. Kemarin bagian yang ke-7 kalau saya tidak salah itu terkait dengan pengetahuan apa yang awal turun daripada Al-Quran. Nah, sekarang kita ke kebalikannya, yaitu ma'rifatu akhiri ma nazal, yaitu pengetahuan atau mengetahui akhir apa yang turun dari Al-Quran. Khair. Langsung saja. Bila anqala fihi ikhtilafun. Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, fihi padanya, ya, pada apa yang terakhir turun dari Al-Quran ini, ikhtilafun itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Farawa Asy-Syaikhani meriwayatkan dua guru besar Al-Imam Bukhari Muslim rahimahumallah, Anil Barra' bin Azib, daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia berkata, akhiru ayatin nazalat, akhir ayat yang turun adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang permasalahan yang mereka hadapi. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah yuftikum fil kalalah, Allah yang akan memfatwakan, yang memberikan jawaban terhadap kalian fil kalalah, tentang al-kalalah. Jadi ayat ini adalah ayat yang berada pada surah An-Nisa 176 yang diklaim oleh Al-Barra' bin Azib sebagai ayat yang terakhir. Ya, yaitu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa, meminta penjelasan kepadamu wahai Muhammad tentang permasalahan yang mereka hadapi. Ya, tepatnya ini berkenaan dengan Jabir bin Abdullah. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah kepada mereka bahwa Allah yang memberikan jawaban fatwa kepada kalian fil kalalah, terkait dengan masalah kalalah. Kalalah itu anak-anakku sekalian adalah orang yang tidak ada garis keturunannya ke atas ke bawah. Ya, ke atas bapak kakeknya sudah tidak ada, kemudian ke bawah juga seperti itu, anak cucunya juga tidak ada, terkait dengan harta warisan ini. Jadi asbabun nuzulnya itu kalau saya tidak salah anak-anakku sekalian itu Jabir bin Abdullah ini sakit. Nah, pada saat itu kemudian dia punya keinginan untuk membagi harta warisannya, kurang lebih seperti itu, kepada saudari-saudarinya, yang banyak sekali saudari-saudarinya, sekitar 9 orang perempuan, semua saudaranya. Nah, beliau ini tidak punya bapak, sudah tidak ada lagi garis nasab ke atas, begitu juga ke bawah. Nah, pada saat itulah kemudian turun ayat ini. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka wa laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha an-nisf. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Catatannya, ya. Apabila seorang laki-laki itu meninggal, halaka, dan dia tidak punya anak, tetapi dia punya satu orang saudari, dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu mendapatkan setengah dari tarikahnya, dari harta yang ia tinggalkan, dan dia mewariskan kepada saudarinya itu. Tapi catatannya illam yakul laha walad, jika dia tidak mempunyai anak. Panjang sekali ini ayatnya, terus ke bawah tentang harta warisan. Nah, ini ayat yang terakhir versi riwayat daripada Barra' bin Azib. Kenapa dia terakhir? Karena peristiwa sakitnya atau istiftahnya Jabir bin Abdullah itu
pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk berangkat haji wada. Haji wada itu haji di akhir hayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khair. Wa akhiru suratin nazalat Bara'ah, dan akhir surah yang turun adalah surah Bara'ah. Ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan surah At-Taubah atau Bara'ah. Wa akhraja al-Bukhari, mengeluarkan Imam Bukhari an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, qala, ia berkata, akhiru ayatin nazalat ayatur riba. Akhir ayat yang turun itu adalah ayat riba yang ada pada surah Al-Baqarah. Ayatul riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wa rawa al-Baihaqi, dan meriwayatkan Imam al-Baihaqi an Umar daripada baginda Umar mislahu seumpamanya, ya. Artinya sama riwayatnya yang mengatakan bahwa ayat riba lah yang terakhir. Di sini anak-anakku sekalian, ya, tidak ada komentar daripada Al-Imam As-Suyuti, ya. Jadi sepertinya beliau di sini akan memaparkan begitu saja perbedaan pendapat. Mungkin di bawah-bawah baru ada komentar beliau. Jadi kata beliau yang pertama itu riwayatnya Bara' bin Azib, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Kemudian yang kedua adalah ayat riba. Wal muradu biha, yang dimaksud dengannya dengan ayat riba yang mana sih? Karena ada beberapa ayat riba di dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, apa yang tersisa daripada riba ini. Surah Al-Baqarah 278. Kemarin kita sudah temukan ayatnya ini, kalian sudah bahas mungkin dalam surah Al-Baqarah terkait dengan ayat ini. Ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang masih ada dari praktek riba itu. Apa yang masih tersisa daripada praktek riba tersebut. Jadi ketika ayat yang mengharamkan tentang riba itu turun, ya, yang berbunyi ahallallahul bai'a wa harramar riba, pada saat itu kemudian orang tiba-tiba tidak mau lagi melakukan praktek riba. Nah, yang jadi permasalahan kemudian adalah di sebagian sahabat ada yang masih terikat perjanjian, kurang lebih seperti itu, terkait dengan riba ini. Jadi tepatnya itu Bani Amr bin Umair kalau saya tidak salah. Jadi anak-anaknya atau keturunannya Amr bin Umair itu melakukan praktek riba sebelum diturunkan ayat yang mengharamkan tentang riba itu. Bahkan sebelum-sebelumnya memang zaman jahiliyah memang dia orang-orang Bani Amr ini selalu melakukan praktek riba. Nah, kali ini korbannya atau orang yang berutang kurang lebih seperti itu adalah Banil Mughirah. Nah, kalau saya tidak salah itu riwayatnya itu banyak dimuat di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Jadi si sahabat ini artinya Bani Amr ini setelah turun ayat tersebut itu datang kepada Bani Mughirah untuk menagih, kurang lebih seperti itu, untuk menagih utang dia, yang mana utang tersebut sebelumnya telah dipersyaratkan sesuai persyaratan riba, kurang lebih seperti itu. Tetapi kemudian Banil Mughirah tidak mau membayar ribanya itu karena sudah diharamkan. Nah, turunlah ayat ini. Paham ya? Turunlah ayat ini yang mengatakan wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa daripada riba tersebut. Jadi kalau kita mau praktekkan anak-anakku sekalian, jadi ada salah seorang sahabat, taruhlah misalnya salah seorang sahabat ini berutang kepada sahabat yang lain. Dalam kasus riwayat tadi sesuai asbabun nuzulnya itu, yang ini Bani Mughirah mengutang kepada Bani Amr. Nah, dikasihlah pinjaman. Nah, pinjamannya taruhlah misalnya 1 juta, dibayar bulan depan. Kalau tidak bisa dibayar bulan depan, maka dia akan berlipat, 1 kali lipat lah misalnya, taruhlah seperti itu menjadi 2 juta kalau dia tidak bisa bayar. Oke, kesepakatan terjadi, diberi pinjaman 1 juta. Dan ternyata dia tidak mampu membayar. Tempo pembayaran itu sudah habis, tetapi dia tidak bisa bayar.
Nah, pada saat itulah otomatis akan bertambah lagi menjadi 2 juta. Dibayar 1 bulan ke depan lagi. 1 bulan ke depan, kalau dia tidak bisa mampu bayar lagi pada 1 bulan ke depan, maka bertambah lagi 1 juta. Begitu seterusnya. Nah, taruhlah misalnya bulan depan ternyata dia tidak bisa bayar lagi. Berarti masuk kepada bulan ketiga, dia sudah punya utang sebanyak 3 juta. Kurang lebih seperti itu. Karena berlipat terus. Nah, di bulan ketiga ternyata turun ayat yang mengharamkan praktek riba tersebut. Nah, datang penagih ketika bulan 3 itu sudah habis waktunya. Nah, si Bani Mughirah ini dia tidak mau bayar itu. Karena sudah diharamkan. Jadi dia maunya membayar hanya 1 juta saja. Karena yang 2 juta ini itu adalah bagian daripada riba. Paham ya? Nah, inilah ayat yang turun pada saat itu, yaitu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Nah, indikasi kalau dia ayat yang terakhir, peristiwa penagihan Bani Ammar bin Umair terhadap Bani Mughirah itu terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah fathu Makkah. Kalau saya tidak salah, setelah fathu Makkah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus satu orang ya, untuk menangani permasalahan umat yang terjadi pada saat itu di Makkah. Nah, terjadilah sengketa ini, melapor kepada Attab, nama salah seorang sahabat. Kemudian Attab itu melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini. Khair. Wa inda Ahmad wa Ibni Majah, dan di sisi Imam Ahmad dan Ibni Majah rahimahumallah, an Umar, daripada baginda Umar, min akhir ma nazala ayatul riba, ya, termasuk akhir apa yang turun yaitu ayat riba. Ini versi Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, jadi penegaslah kurang lebih seperti itu kepada riwayat yang sebelumnya daripada siapa tadi, riwayatnya Umar juga, Imam Al-Baihaqi yang mengeluarkan tadi di atas ya, sebagai penegas. Tetapi perbedaannya di sini, kalau riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di sini bahasanya min akhiri, ya, termasuk, jadi tidak telak, kurang lebih seperti itu. Termasuk akhir apa yang diturunkan, ya, itu ayat riba. Tidak masalah lah, yang jelasnya kita kumpul semualah riwayat tersebut, walaupun posisinya tidak terlalu kuat, tapi kalau sudah banyak kan secara tidak langsung dia akan menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke. Tidak ada komentar daripada Imam As-Suyuti rahimahullah. Wa akhraja an-Nasa'i, mana tadi ini? Wa inda Ibni Mardawaihin atau Marduwaihin an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, qala, ia berkata, khatabana Umar bin Khattab. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pernah suatu ketika baginda Umar berkhutbah di depan kami, faqala, kemudian beliau berkata, inna min akhiril Qur'ani nuzulan ayatul riba, ya, sesungguhnya termasuk akhir Al-Qur'an turun yaitu ayat riba. Oke, sudah ada 3 riwayat. Wa akhraja an-Nasa'i, dan mengeluarkan al-Imam an-Nasa'i min tariqi Ikrimah, dari jalannya Ikrimah an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, qala, ia berkata, akhiru syai'in nazala minal Qur'an wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, ini lain lagi. Akhir sesuatu yang turun dari Al-Quran adalah ayat yang berbunyi ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari di mana hari tersebut kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakanlah setiap jiwa apa yang dia telah lakukan selama di dunia, wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizolimi. Ini salah satu ayat yang terakhir turun. Di sini tadi riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Khair. Surah Al-Baqarah 281 ya. Sebenarnya saya sudah bahas kemarin, kalau tidak salah itu entah di PDF 3 atau di PDF 2, yang jelasnya ittaqu yauman turja'una fihi ilallah itu masih satu komponen ya, masih satu bagian dengan ayat riba, wattaqu
Wattaqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Kalau tidak salah itu. Khair. Mana tadi? Wa akhraja Ibnu Marduwaihin nahwahu, dan mengeluarkan Ibnu Marduwaihin nahwahu sepertinya juga. Artinya ada juga penegas daripada riwayat Ibnu Marduwaihin tentang ayat ini yang terakhir kali turun. Min tariqi Sa'id bin Jubair, daripada jalannya Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bilafdin akhiru ayatin nazalat, dengan lafaz akhir ayat yang turun. Di riwayatnya Imam An-Nasai mengatakan akhiru syai'in, sedangkan riwayatnya Ibnu Marduwaihin di sini yaitu akhiru ayatin nazalat. Jadi perbedaan sedikit bahasa saja antara dua riwayat tersebut. Khair. Wa akhrajahu Ibnu Jaririn, dan mengeluarkan dia juga Ibnu Jarir min tariqil Aufi, dari jalannya Al-Aufi wa Dhahak, dan dari Ad-Dhahak an Ibnu Abbas, dan daripada Ibnu Abbas. Jadi ada 3 riwayat yang berbeda-beda sanadnya, kurang lebih seperti itu, terkait ayat ittaqu yauman turja'una fihi ilallah sebagai ayat yang terakhir. Oke. Wa qala Al-Firyabi fi tafsirihi, dan berkata Imam Al-Firyabi di dalam tafsirnya, Abu Bakar Al-Firyabi, haddatsana Sufyan, yang menceritakan kepada kami Sufyan anil Kalbi, daripada Al-Kalbi, an Ibni Saleh, daripada Ibni Saleh, an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas, qala, ia berkata, akhiru ayatin nazalat, akhir ayat yang turun, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Oke. Al-ayah. Wa kana baina nuzuliha wa baina mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadu wa samanuna yauman. Adalah antara turunnya ini ayat taqu yauman turja'una fihi ilallah dan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya sekitar 81 hari saja. Jadi setelah ayat ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup setelahnya selama 81 hari, kemudian beliau wafat. Jadi agak dekat-dekat sih turunnya ayat ini dengan ketiadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ya, ada berapa tadi itu? Ada 4 riwayat ya, 4 riwayat terkait dengan ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Memang terkait dengan ayat ini perbedaan ya, jaraknya ya. Ada juga yang mengatakan 20 hari. Di dalam Qisas wa Hikayat, Ahmad Ghalal mengatakan bahwa setelah ayat ini turun, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupnya hanya 9 hari saja. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika ayat itu turun, ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, kemudian pada saat itu bada'al waj'u ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit nih Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau punya keinginan ya untuk menziarahi kuburnya orang-orang yang mati syahid di medan Uhud. Nah, akhirnya berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ke sana. Sampai di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti di kuburannya orang-orang syuhadanya perang Uhud. Pada saat itu dia berkata, "Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun wa inni insyaallahu bikum lahik." Keselamatan atas kalian wahai syuhadanya Uhud, kalian adalah pendahulu kami dan kami insyaallah akan menyusul, dan aku juga akan menyusul. Selesai, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang. Di perjalanan pulangnya itulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis dia pada saat itu. Jadi para sahabat keheranan, kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ishtaqtu ila ikhwani." Nah, ini riwayat masyhur. Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat kemudian bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La antum ashabi." Tidak, kalian itu adalah sahabatku. "Amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawun." Mereka itu adalah satu kaum, satu generasi yang akan ada nanti setelah aku,
yang beriman kepada aku namun tidak pernah melihat diriku. Nah, kitalah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa kepada umatnya. Nah, riwayat masyhur ini terjadi setelah ayat ittaqu yauman turja'una fihi ilallah itu turun, dan lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup setelahnya adalah 9 hari. Qisasun wa hikayat Ahmad Golal rahimahullah. Khair. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan Imam Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair qala, ia berkata, akhiru ma nazala minal Qur'ani kullihi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ini lebih tegas lagi. Yang terakhir apa yang turun daripada Al-Qur'an semuanya, yang terakhirnya turun adalah ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari di mana hari tersebut kalian dikembalikan padanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Wa asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayat, setelah turunnya ini ayat, alayalin, itu hanya 9 malam. Nah, ini sama dengan yang ada di dalam qisas wa hikayat itu. 9 malam saja Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, kemudian setelahnya berpulang ila rafiqil a'la. Summa mata, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal Lailatul Isnain, pada malam Senin, lilailataini khalata min Rabiul Awal, 2 malam lewat daripada bulan Rabiul Awal, bulan sekarang ini, kurang lebih seperti itu. Khair. Ya, wa akhraja Ibnu Jarir, nah mengeluarkan Imam Ibnu Jarir mislahu, sepertinya, artinya sama juga dengan riwayat yang di atas tadi, an Ibni Jurayjin, daripada Ibni Juraid. Khair. Wa akhraja min tariqi Atiyah, dan beliau mengeluarkan juga daripada jalannya sanadnya Atiyata an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, kana akhiru ayatin, adalah yang terakhir ayat, wattaqu yauman turja'una, ya takutlah kalian di hari kalian dikembalikan, al-ayah. Jadi lebih banyak ini riwayat tentang ittaqu yauman turja'una di sini yang dimuat oleh Al-Imam Suyuti ketimbang 2 riwayat yang di atas, yastaftunaka qulillah, begitu juga tentang ayatul riba. Wa akhraja Abu Ubaidin fil Fadail, dan mengeluarkan Abu Ubaid di dalam kitab Fadail an Ibnu Syihab, daripada Ibnu Syihab qala, ia berkata, akhirul Qur'ani ahdam bil arsy, akhir Quran perjanjiannya dari aras, yaitu ayatul riba wa ayatud dain, yaitu ayat riba dan ayat utang piutang. Akhir maksudnya di sini adalah akhir Qur'ani ahdan, akhirul Qur'ani ahdan, artinya yang terakhir Al-Qur'an perjanjiannya itu diturunkan, itu maksudnya. Bil arsy, dari aras Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat riba dan ayatul dain, ayatul riba dan ayatul dain. Ayatul dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Nah, ini salah satu ayat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam mushaf kita itu sampai 1 halaman itu ke bawah panjangnya, tentang utang piutang. Nah, ini juga diklaim sebagai yang terakhir kali turun. Khair. Wa akhraja Ibnu Jaririn, dan mengeluarkan juga Ibnu Jarir min tariqi Ibnu Syihab, daripada jalannya Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab, daripada Sa'id bin al-Musayyab, annahu, bahwasanya, balagahu, sampai kepadanya suatu riwayat kepada Sa'id bin Musayyab, anna ahdasal Qur'ani ahadam, bahwasanya yang terbarunya Al-Qur'an perjanjiannya diturunkan bil ars, dari aras, itu adalah ayatul dain, yaitu ayatul dain. Mursalun, ini hadis mursal, sahihul isnad, nah, sanadnya itu sahih. Qultu, aku katakan. Nah, di sini baru ada komentar daripada Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Wala munafata indi, dan tidak ada pertentangan indi menurutku, baina hadhihi riwayah, tentang ini riwayat-riwayat pada ayat riba, ya, wattaqu yauman, dan ayat ittaqu yauman, wa ayatud dain, dan juga ayatud dain. Tidak bertentangan ini riwayat. Jadi tadi di atas mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan yang terakhir kali turun adalah ayat riba. Ada lagi yang mengatakan yang terakhir turun adalah ittaqu yauman. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang terakhir turun adalah ayatud dain. Jadi ketiga riwayat ini apakah bertentangan antara satu dengan yang lain? Kata Imam Suyuti tidak. Nah, ini dia kata beliau.
Li'anna adh-dhahira, karena sesungguhnya yang zahirnya, ya, yang jelasnya, annaha bahwasanya ia, kata beliau, nazalat daf'atan wahidatan, dia turun sekaligus. Semuanya ini yang tiga ini turun sekaligus, katartibiha fil mushaf, seperti tertibnya di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran itu. Artinya apa? Al-Imam As-Suyuti, nah ini yang saya maksud tadi, mengkategorikan ketiga ayat ini sebagai satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang turun pada saat itu. Nah, sebagaimana susunannya juga di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran juga seperti itu. Jadi berurutan mulai dari ayatul riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kemudian setelahnya baru ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kemudian setelahnya barulah ayatul dain. Ya, kurang lebih seperti itu. Wali annaha qissatu wahidah, dan karena sesungguhnya dia, ya, ketiga-tiga riwayat ini fi qissati wahidah, itu tentang satu kisah. Jadi menceritakan satu kisah dari atas sampai ke bawah yang berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah harta. Khair. Fa akhbara kullu, maka memberitakanlah masing-masing ulama yang berbeda pendapat tadi, berbeda riwayat tadi, ba'di ma nazala, tentang sebagian apa yang turun, bi annahu akhirah, bahwasanya dialah yang terakhir. Jadi para ulama ini satu komponen, satu komponen, ya, satu kesatuan. Jadi para ulama itu memberitakan ayat ini dengan mengatakan dialah yang terakhir. Itu dari sebagiannya. Sebagian di sini dikatakan ini yang terakhir. Sebagian di sini ini ulama ini mengatakan, atau riwayat ini mengatakan yang terakhir. Bagian ini juga mengatakan bahwa inilah yang terakhir. Paham ya? Itu yang dimaksud. Jadi tidak salah kata Al-Imam As-Suyuti. Nah, begitu cara beliau menjawab. Khair. Wa dzalika sahihun, dan itu sahih kata beliau. Wa qaulul Bara, adapun perkataannya Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, akhiru ma nazala yastaftunaka, yang terakhir apa yang turun yaitu ayat yastaftunak, ai fi sya'nil faraid, artinya dalam keadaan atau yang berkaitan dengan faraid. Nah, itu komentar Al-Imam Al-Ghazali tentang perbedaan pendapat di atas tadi. Oke, kita simpulkan. Yang pertama adalah riwayat Bara' bin Azib yang mengatakan yastaftunak, yang terakhir turun. Yang kedua yang mengatakan bahwa ayatul riba. Nah, yang ketiga mengatakan ittaqu yauman turja'un. Yang keempat adalah ayatul dain. Dijawab oleh Al-Imam As-Suyuti. Kata beliau begini, yang pertama itu, ya, riwayatnya Bara' bin Azib itu yang terakhir terkait masalah faraid. Nah, itu kata beliau. Jadi tidak mutlak, kurang lebih seperti itu. Sementara yang ketiga ini, Al-Imam As-Suyuti tidak memberikan penekanan apakah dia betul-betul yang terakhir turun. Nah, itu mengindikasikan bahwa beliau seakan-akan setuju dengan riwayat ini. Cuma yang beliau mau komentari pertentangan antara yang riwayat yang ini dengan riwayat yang ini. Pertentangan yang ketiganya itu saja yang beliau mau jawab. Nah, cara beliau menjawab begini. Cara beliau tidak bertentangan yang ketiga ini karena dia adalah satu komponen, dianggap satu. Nah, kurang lebih seperti itu, dianggap satu dia. Karena memang dia menceritakan tentang kisah yang sama, kemudian urutannya di dalam Al-Quran juga itu secara tertib. Khair. Wa qala Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari, dan berkata Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari, di dalam Syarah Bukhari Fathul Bari, ya, dan dikutip pendapat Imam Ibnu Hajar oleh Imam Suyuti, tariqul jam'i bainal qaulaini fi ayatir riba wattaqu yauman, ya, cara mengumpulkan, menyatukan, mencari titik temu, itu maksudnya bainal qaulaini, antara dua pendapat fi ayatir riba, tentang ayat riba, satu, wattaqu yauman, dan ittaqu yauman, anna hadhil ayat, kata Imam Ibnu Hajar, bahwasanya ini ayat hiya khitamul ayatil munazzalati fir riba, bahwa ini ayat ittaqu yauman turja'una fihi ilallah, itu adalah khitamul ayat, dia adalah akhir ayat yang diturunkan terkait dengan masalah riba. Nah, itu akhirnya. Jadi maksudnya begini. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat riba
wadaru ma baqiya minar riba dengan ittaqu yauman itu sebenarnya satu kesatuan. Didahului dengan ittaqullaha wadaru ma baqiya minar riba dan diakhiri. Nah, ini maksudnya khitamul munazzalah. Ya. Diakhiri dengan ittaqu yauman turja'una. Jadi itu satu ayat itu, satu komponen. Ya, itu adalah satu kesatuan kurang lebih seperti itu. Kata Al-Imam Ibnu Hajar sama dengan pendapatnya Al-Imam As-Suyuti sebelumnya. Jadi Imam Suyuti mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar di sini untuk menegaskan pendapatnya. Kurang lebih seperti itulah. Khair. Idh hiya ma'tufatun alaihinna, karena sesungguhnya dia wattaqu yauman ini ma'tufatun alaihinna, itu diatapkan kepada ayat riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu satu. Kemudian illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Kemudian ketiga, fa in kanu dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barulah ittaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi ada 4 ayat kalau saya tidak salah itu. Ini adalah satu kesatuan berkenaan dengan masalah riba. Diawali dengan ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba dan diakhiri dengan ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Satu kesatuan. Nanti setelahnya ini anak-anakku sekalian barulah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, itu ayatud dain. Jadi tadi di atas digabungkan sekaligus secara keseluruhan oleh Al-Imam As-Suyuti. Khair. Wa yujma'u baina dzalika wa baina qaulil bara, dan dikumpulkan antara yang demikian itu ya, antara ayat riba wa baina qaulil bara, dan antara perkataannya Bara' bin Azib tadi yang mengatakan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, karena dia jauh mengklaim sebagai ayat yang terakhir. Nah, bagaimana cara menggabungkan kedua riwayat ini? Kata Imam Ibnu Hajar bi annal ayataini nazalata jami'an, bahwasanya kedua ayat tersebut, ayat tentang riba dengan ayat tentang kalalah, masalah mawaris, nazalata jami'an, itu turun semuanya sekaligus serentak. Oke. Fayasduku anna kullam minhuma akhirun bin nisbati lima adahuma, maka betullah anna kullam minhuma, bahwasanya setiap dari keduanya itu adalah yang terakhir turun, bin nisbati terkait dengan yang selain daripada keduanya. Jadi sama-sama turun ayatul riba, ayatul kalalah, kurang lebih sama-sama turun. Jadi kalau kita ambil pendapat yang ini sebagai yang terakhir turun, maka otomatis dia yang paling terakhir. Ini tidak ada humati, tidak. Kalau kita ambil yang ini, otomatis dia yang paling terakhir, ada huma, yang selainnya itu tidak termasuk yang paling terakhir turun. Kurang lebih seperti itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Khair. Nah, begitu cara menggabungkan riwayat-riwayat tersebut. Wa yahtamilu atau wa yuhtamalu, dan bisa juga kata Imam Ibnu Hajar, antakunal akhiriyatu fi ayatin nisa muqayyadatan bima yata'allaqu bil mawaris. Nah, adanya sebagai yang terakhir ya, pada ayat yang ada pada surah An-Nisa, artinya ayat yang berkenaan dengan kalalah, riwayat Bara' bin Azib tadi, itu muqayyadatan, itu terkait apa yang berhubungan dengan mawaris, kewarisan. Nah, itu jawaban yang kedua. Ini dimaksud terakhir turun ayat yastaftuna, itu maksudnya adalah yang terakhir kali turun terkait dengan permasalahan harta warisan, kurang lebih seperti itu. Khair. Bi khilafi ayatil Baqarah, berbeda dengan ayat yang ada dalam surah Baqarah, artinya ayat riba, berbeda dengan itu. Kalau itu ya dia turun tidak terkait dengan apa-apa. Akhirnya itu akhir secara mutlak, bukan akhir muqayyad. Yastaftunaka muqayyad bil mawaris, itu terkait dengan masalah warisan, sedangkan masalah riba tidak terkait dengan apa-apa. Jadi lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa yang terakhir kali turun itu adalah yang ada pada surah Al-Baqarah, artinya ayat riba. Khair. Wa yahtamilu aksuhu.
Dan bisa jadi juga wa yuhtamalu aksuhu, dan bisa jadi juga sebaliknya. Bisa juga begini, kata Imam Ibnu Hajar, bisa juga ayat yang ada pada surah Al-Baqarah, artinya ayatul riba, itu terkait dengan masalah riba. Terakhir turun terkait dengan masalah riba, dibalik yang tadi. Sedangkan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala itu tidak terkait dengan apa-apa. Ah, itu maksudnya. Bisa juga dibalik seperti itu, kata beliau. Wal awwalu arjahu, tetapi al awwalu yang pertama tadi, arjah itu yang lebih kuat. Artinya yang mengatakan bahwa riwayat Bara' bin Azib yastaftunak sebagai yang terakhir itu maksudnya terakhir dengan masalah kewarisan. Sedangkan ayatul riba tidak terkait dengan apa-apa. Jadi mutlak, dialah yang terakhir kali turun. Itu yang disebut dengan yang paling kuat. Dan ini tadi pendapat yang pertama. 5 fi ayatil Baqarah, karena apa yang ada pada ayat Al-Baqarah minal isyarati, berupa isyarat, ila makna al-wafa'i, kepada makna al-wafa'i, penunaian, penyempurnaan, al-mustalzimati, yang menuntut, yang mengharuskan, li khatimatin nuzul, terakhirnya turun. Nah, maksudnya begini. Alasan ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan pendapat yang pertama lebih kuat. Yang mana ini yang pendapat yang pertama? Pendapat yang mengatakan bahwa ayatul kalalah akhiriyahnya itu terkait dengan masalah mawaris, sedangkan riba tidak. Nah, itu maksudnya pendapat pertama. Nah, alasan beliau mengatakan itu yang lebih kuat karena, nah ini saya mau fokus ke bagian terakhir di sini. Karena di ayat riba ini yang ada pada surah Al-Baqarah ini, itu ada isyarat al-wafa. Ada isyarat penyempurnaan, penunaian. Ya. Pada poin yang mana? Pada poin wa yuwaffa kullu nafsim. Paham ya? Wa yuwaffa kullu nafsim ma kasabat, dan Allah sempurnakan bagi setiap jiwa apa yang dia lakukan selama di dunia, wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Nah, itu al-wafa. Nah, disempurnakan. Nah, bahasa al-wafa, penyempurnaan ini, pengganjaran ini, kurang lebih seperti itu merupakan suatu indikasi bahwa syariat ini, wahyu ini, itu sudah habis. Nah, kalau sudah selesai, berarti ayat ini istilzamnya, paham ya? Mustalzimah, itu maksudnya tadi, istilzamnya adalah dia harus terakhir yang turun. Jadi ayat ini menegaskan bahwa risalah Allah Subhanahu wa taala, taklifiyah Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Otomatis ini adalah ayat penegasan dari keseluruhan. Artinya dia harusnya di akhir. Pahamnya itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-mustalzimati li khatimatin nuzul intaha. Khair. Selanjutnya, wa fil Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak, an Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab, qala, ia berkata, akhiru ayatin nazalat, yang terakhir ayat turun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, ini lain lagi. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri, itu di akhir daripada surah At-Taubah 124 sampai 129 ila akhir surah, sampai kepada akhir surah. Khair. Warawa Abdullah ibni Ahmad, dan meriwayatkan Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad, di dalam Zawaidil Musnad, wa Ibnu Marduwaihin, dan Imam Ibnu Marduwaih, an Ubay, daripada Ubay bin Ka'ab, ya, annahum, bahwasanya mereka orang-orang pada saat itu sahabat, jama'ul Qur'ana fi khilafati Abi Bakar, mereka mengumpulkan Al-Qur'an pada kekhalifaan atau zaman khilafah Abu Bakar. Pada saat itu dikumpulkan Al-Quran oleh orang-orang yang mengetuai, itu adalah Zaid bin Sabit. Itu ketua
mereka yang mengumpulkan Al-Quran itu atas saran daripada Baginda Umar yang sebelumnya ditolak oleh Baginda Abu Bakar, tetapi Allah bukakan hati Baginda Abu Bakar bahwa perkara yang disarankan Baginda Umar ini bagus. Itu keduanya kemudian menyampaikan kepada Zaid bin Thabit. Dia awalnya juga menolak, tapi setelah diberikan pemahaman akhirnya beliau setuju. Nah, beliaulah Zaid bin Thabit ini yang mengumpulkan Al-Quran. Dia sebagai ketua, banyak bawahannya atau timnya kurang lebih seperti itu. Nah, didatangilah orang-orang yang punya pengetahuan lebih terkait dengan masalah ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus katibul wahyi, para penulis wahyu, dan diantaranya Ubay bin Ka'ab. Nah, ini riwayat beliau. Jadi kata Ubay bin Ka'ab di sini, orang-orang pada saat itu, pada zamannya Khalifah Abu Bakar, mereka mengumpulkan Al-Quran, wa kana rijalu yaktubuna, dan adalah mereka orang-orang atau laki-laki yang ditulis. Falamma, ketika intahau ila hadhil ayat, sampai mereka kepada ini ayat min surati Bara'ah, daripada surah Bara'ah yang berbunyi summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Kemudian mereka insarafu, pergi pulang, sarafallahu, maka Allah palingkanlah hati mereka bi annahum, bahwasanya mereka qaumun la yafqahum, kaum yang tidak paham. 127 dari dalam surah Al-Bara'ah. Dhannu, nah pada saat itu mereka menduga anna hada akhiru ma nazala minal Qur'an, bahwasanya ini yang terakhir turun dari Al-Qur'an. Jadi para sahabat yang mengumpul ayat itu, Al-Qur'an itu, ketika ada sampai kepada ayat ini, summan sarafu sarafallahu qulubahum, mereka menduga, oh ini ayat terakhir ini. Itu dugaan mereka. Kata siapa tadi ini? Kata Abdullah bin Ahmad, ya. Faqala lahum Ubay bin Ka'ab. Nah, berkatalah kepada mereka Ubay bin Ka'ab pada saat itu, pada saat mereka dalam mengumpulkan ayat Al-Quran mengklaim bahwa ayat tadi itu sebagai ayat terakhir. Apa kata Ubay? Begini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam aqra'ani, dia membacakanku, kata Ubay bin Ka'ab, ba'daha, setelahnya ayat ini, dua ayat. Jadi setelah kata summan sarafu sarafallahu qulubahum, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata membacakanku dua ayat lagi setelahnya. Apa ayat itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila qaulihi wa huwa rabbul arsyil karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua ayat setelahnya. Jadi otomatis dia yang paling terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan summan sarafu sarafallah sesuai dugaan mereka. Ternyata masih ada dua ayat setelahnya sebagaimana Rasulullah membacakanku, kata Ubay bin Ka'ab. Khair. Waqala, dan pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hada akhiru ma nazala minal Qur'an, ini yang terakhir turun dari Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bilang. Itu kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Khair. Qala, kemudian ia berkata, ya. Siapa ini? Ubay bin Ka'ab, ya. Qala, kemudian ia berkata, fa khutima bima putiha bihi, maka diakhirilah Al-Qur'an sebagaimana ia didahulukan dengannya, billahilladzi la ilaha illahu, dengan Allah, atas nama Allah yang tiada Tuhan selain dia, wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiadalah pernah kami utus min qablika, sebelum wahai Muhammad, min rasulin, dari satu utusan, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu, bahwasanya dia, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini Al-Anbiya 85. Maksudnya begini anak-anakku sekalian. Perkataan Ubay bin Ka'ab yang mengatakan fa khutima bima putiha bihi billahilladzi la ilaha illa huwa, maka Al-Qur'an itu dikhatamkan dengan ayat laqad ja'akum rasulun. Dikhatamkan dengan ini laqad ja'akum rasulun terus sampai akhir
Sebagaimana juga Al-Quran dibuka dengan makna yang hampir sama dengan ayat ini. Makna apa? Makna tiada Tuhan selain Dia. Artinya makna ketauhidan, kurang lebih seperti itu. Dari mana isyaratnya kita tahu kalau Al-Quran itu dimulai-mulaikan dengan ketauhidan. Dia diawal-awalkan Al-Quran itu, risalah Allah Subhanahu wa taala itu, kenabian itu diawal-awali dengan ketauhidan, karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Yang ada pada surah Al-Anbiya, yang mana bunyinya itu wa ma arsalna min qablika mir rasulin bla bla bla, tepatnya pada poin annahu la ilaha illa ana. Itu makna daripada la ilaha illa huwa. Sama ji. Maknanya adalah ketauhidan, la ilaha illa ana. Itu makna ketauhidan. Jadi seorang rasul dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala itu akan dimulai mereka dalam dakwahnya dengan ketauhidan. Wa ma arsalna min qablika, dimulai dengan masalah ketauhidan. La ilaha illa wa ma arsalna min qablika, terus ke belakang la ilaha illa ana, ketauhidan. La ilaha illa ana fa'budu. Mereka diutus dengan ketauhidan. Itu di awalnya. Dan mereka juga akan diakhiri. Begitu maksudnya. Diakhiri dengan masalah ketauhidan juga, yaitu tepatnya pada ayat laqad ja'akum rasulun. Jadi nyambungnya di situ, kata Ubay bin Ka'ab. Pahamnya di mana poinnya laqad ja'akum rasulun, ketauhidannya? Baca terus, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Itu dia ketauhidannya di situ. Nah, itu maksud khutima bima putiha bihi. Pahamnya, khutima bima putiha bihi. Jadi beliau menegaskan, bahasa kasarnya secara kesimpulan, beliau mau menegaskan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai terakhir itu benar-benar nyambung sebagai ayat yang terakhir. Kurang lebih seperti itu. Khair. Wa akhraja Ibnu Marduwaihin, dan mengeluarkan Ibnu Marduwaihin an Ubay, daripada Ubay bin Ka'ab juga aidon, qala, ia berkata, akhirul Qur'ani ahdan billahi, ya terakhir Quran perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala diturunkan, hatanil ayatani, yaitu dua ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Penegasan saja ini riwayat ini. Wa akhrajahu Ibnul Ambari, dan mengeluarkan juga Ibnul Ambari bilafzin, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Lafaznya dia begini, aqrabul Qur'ani bis sama'i ahdan. Kalau tadi di atas akhirul Qur'ani ahdan, di sini aqrabul Qur'ani bis sama'i ahdan. Wa akhraja Abu Syekh fi tafsirihi, dan mengeluarkan Abu Syekh di dalam tafsirnya, min tariqi Ali bin Zaid, dari jalannya Ali bin Zaid, an Yusuf al-Makki, daripada Yusuf al-Makki, an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, qala, ia berkata, akhiru ayatin nazalat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Oke, ditegaskan lagi. Wa akhraja Muslim, dan mengeluarkan Imam Muslim an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, qala, ia berkata, akhiru suratin nazalat idza ja'a nasrullah. Akhir surah yang diturunkan, ini lain. Akhiru suratin nazalat, akhir surah ya, nazalat yang diturunkan idza ja'a nasrullahi wal fath. Itu ada satu riwayat memang yang mengatakan bahwa itulah ayat yang terakhir kali turun, terjadi berkaitan dengan Fathu Makkah. Khair. Wa akhraja At-Tirmizi wal Hakim, dan mengeluarkan Al-Imam At-Tirmizi dan Hakim an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum wa anil jami', qalat, beliau berkata, akhiru suratin nazalat Al-Maidah, terakhir surah yang turun adalah surah Al-Maidah. Fama wajadtum fiha min halalin fastahilluhu wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimuhu. Apa yang kalian temukan di dalamnya berupa sesuatu yang halal, maka halalkanlah, jangan diharamkan. Kalau kalian temukan di dalam surah Al-Maidah sesuatu yang diharam, haramkan, jangan halalkan. Nah, itu riwayat daripada Aisyah yang dipaparkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Hakim. Jadi kalau ini Al-Maidah versi surah yang terakhir turun adalah Al-Maidah. Di atasnya sedikit di atas adalah An-Nasr, surah An-Nasr. Selanjutnya wa akhraja aidan, dan mengeluarkan keduanya juga Al-Imam Tirmizi wal Hakim rahimahumallah an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr, qala, ia berkata, akhiru suratin nazalat, akhir surah yang diturunkan itu adalah suratul Maidah, adalah surah Al-Maidah wal Fathi, dan surah Al-Fathi.
Qultu aku katakan yakni artinya idza jaa nasrullah. Jadi surah idza jaa itu dua, bisa surah Nasr, bisa juga disebut dengan surah Al-Fath. Idza jaa nasrullah. Apabila jaa nasrullah. Khair. Wa fi hadis Utsman, dan di dalam hadisnya Utsman al-masyhur yang masyhur, bara'atun min akhiril Qur'ani nuzulan. Surah Bara'ah itu termasuk akhir Al-Quran yang diturunkan. Ini sudah banyak sekali riwayat yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Suyuti terkait dengan surah Al-Bara'ah yang terakhir kali turun. Itu kita sudah singgung pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Oh, masih panjang ya. Nanti kita sambung ya pada pertemuan yang selanjutnya. Sampai di sini dulu. Hadza billahi taufiq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.